Oke guys, di video kali ini saya akan sharing lagi terkait penggunaan sepeda listrik. Penggunaannya udah hampir setahun kurang sebulan ya, dan memang ada beberapa kendala selama penggunaan. Tapi kendalanya bukan pada baterai atau motornya ya, tapi kendalanya lebih ke kabel kelistrikannya. Jadi pertama kali dibeli dulu itu dia ada kendala, sepedanya tiba-tiba mati ya, nggak mau nyala. Itu ternyata bukan karena baterainya yang lowbat atau bermasalah, tapi dulu karena sikringnya putus ya. Nah, ini di video ini saya akan sharing, barangkali ada dari teman-teman yang mengalami hal yang sama atau kejadian yang sama, maka mungkin bisa video ini sebagai referensi gitu. Jadi kemarin itu guys, bermasalah, ini mati karena memang rumah sikring bawaannya itu hangus dalamnya. Nah, jadi masalahnya ada di sini guys. Masalahnya ada di sini. Jadi ini rumah sikring bawaannya ya, itu dalamnya itu gosong, hangus. Jadi sikringnya kan tertanam di sini ya. Nah, ini sikringnya kan kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini di dalamnya ini meletup-letup gitu ya. Peletup-peletup itu percikan api gitu, meletup-letup. Terus sepedanya mati. Nah, setelah dicek di dalamnya, dibuka gitu ya. Jadi sikringnya itu kakinya itu sebelah gosong. Ya udah gosong lah intinya. Terus begitu dicek dalamnya pun ini kelihatan gosong tuh ya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengganti si rumah sikring ini. Saya potong, kemudian saya beli rumah sikring yang seperti ini guys. Jadi bentuknya seperti ini, atau misalkan yang baru ini kayak gini ya. Ini rumah sikringnya kayak gini. Ini kabelnya nyambung, nanti tinggal dipotong aja di sini ya, potong. Kemudian tinggal disambung ke kabel-kabel yang ada di rangkaian di sepeda listriknya yang ini. Ini kemudian saya pun sambungannya menggunakan sambungan yang khusus ya, bukan sambungan menggunakan lakban gitu. Karena saya khawatir atau ditakutkan kalau menggunakan lakban terus di lakban gitu, takutnya terjadi masalah yang sama gitu ya, terjadi percikan-percikan. Maka saya gunakan sambungan yang seperti ini guys. Jadi ini tinggal dicabut seperti ini ya, saya perlihatkan. Jangan lupa ya, sebelum mengganti ini itu harus dimatikan dulu switchnya dari sini nih, dari belakangnya ada switch ya, di belakangnya dimatikan. Nah, kayak gini guys. Karena ini nyambung kayak tadi, nyambung kayak ini. Terus kemudian saya potong kulitnya, saya buka kayak gini ya. Sama ini pun ya, kulitnya sedikit aja dibuka, kulit kabelnya, kemudian disambung menggunakan sambungan yang seperti ini. Ini banyak kok di toko online ya. Ini pun sama banyak. Nah, letak sikringnya di sini guys. Set. Nah, kita lihat yang tadi ya, yang udah dipotong nih. Letak sikringnya ada di dalam. Nah, ini rumah sikringnya sangat kokoh ya, lebih solid, lebih oke, lebih mantep. Ini sikringnya di sini saya cabut. Yang kondisi dari rumah sikringnya bagus banget, tebal, terus ada pelindungnya. Jadi nanti setelah sikringnya kita masukkan, ini kita masukkan kayak gini. Agak susah ya. Set. Aman kan ya, kemudian ditutup. Set. Ini lebih aman gitu ya, lebih safety. Dan sejauh ini penggunaan udah sebulan lebih, penggunaan aman ya, tidak ada kendala lagi, semuanya aman, normal gitu ya. Jadi ini bisa dicek sendiri juga ya, kecuali emang yang terbiasa ke bengkel. Kalau di bengkel mungkin si tukang bengkelnya, teknisinya lebih oke gitu ya. Jadi yang terbiasa ngecek sendiri ya boleh dicek di bagian sikringnya. Mungkin sikringnya terbakar atau rumah sikringnya bahkan kayak punya saya udah mau kebakar gitu ya. Jadi mendingan diganti sama yang baru ya.
Kemudian boleh disambung dengan ini. Metode penyambungannya mungkin bebas, mau pakai lakban juga menurut saya sah-sah aja, atau mungkin teman-teman juga punya metode sendiri, itu silahkan ya. Ini hanya apa ya, advice lah, saran mungkin ya. Saya bukan teknisi yang ahli, tapi by experience ini efektif dan aman gitu ya. Jadi rumah sikringnya diganti, kemudian sambungannya supaya tidak ribet menggunakan sambungan yang seperti ini gitu guys. Caranya ya sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Ini sambungannya kan udah dalam kondisi terbuka ya ini. Ya kita tinggal masukkan aja ke lubang, ke salah satu lubang yang ada di sini nih. Jadi lubang nanti dimasukin kabelnya ke sini. Ya kita masukin yang ini dulu, kemudian ini ya, usahakan kabelnya supaya kabel rambut ya, karena kan ini kabel rambut, usahakan supaya tidak ada kabel yang tercecer gitu. Ini nah setelah dua-duanya masuk tinggal ditutup ininya ya, klek, tinggal ditutup dan udah selesai gitu ya, selesai. Yang ini pun sama. Kemudian kabelnya pun dimasukkan, kemudian ditutup. Oke, dan ini sudah aman ya, tinggal ditutup sama covernya, kemudian dicoba gitu ya. Kita coba dinyalakan dulu, nyala ya. Oke. Ngomong tadi switchnya dimatikan dulu ya di sini nih. Ini ada switch, ada switch sebelah sini. Nah itu dimatikan dulu tadi karena bahaya ya. Biasanya ya terjadi percikan lah. Makanya supaya lebih safety dimatikan dulu. Oke, kita akan coba. Ini di kecepatannya di 2 ya. Ini kondisinya muter ya. Ini ya. Aman guys. Jadi sebelumnya pernah saya coba kayak gini, dinyalain gitu ya, di standar 2 kayak gini. Ini dinyalakan mesinnya, kemudian digas. Itu dari rumah sikringnya tuh dari sini, di rumah sikring ini ya, yang lama itu terjadi letupan-letupan, percikan-percikan api gitu dari sikringnya tuh, hingga akhirnya ya membuat khawatir lah, takutnya malah kebakar atau gimana. Ini enggak ya, aman guys, aman. Ini nyala, kita coba maksimalkan. Ini di kekuatan 3 nih sekarang. Nih, ini kan 2 ya, sekarang 3 nih. Oke, kita gas full. 58. Full. Nggak ada letupan-letupan ya, nggak ada percikan-percikan dari sikringnya, aman. Dari sambungan pun aman guys. Nah, jadi intinya kalau ada yang rumah sikringnya terbakar, mending diganti guys, daripada bahaya gitu ya, lama-lama mungkin ini bisa leleh. Jadi untuk mencari aman gitu ya, mendingan diganti dengan rumah sikring yang lebih proper gitu ya. Itu aja mungkin guys, semoga bermanfaat.